Baik, Bapak Ibu, kita akan segera mengikuti acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu nanti. Yang berdoa nanti Pak Richard Manurung, dan yang membaca firman Tuhan nanti Ibu Nerliana dan Pak Apul Siahaan. Kita berdoa dulu oleh Pak Richard Manurung. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, segala hormat, pujian, dan syukur hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu, Bapa yang baik. Sebentar, Bapa yang baik, anak-anakmu akan membacakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa setiap firman-Mu yang telah dibacakan boleh kami dengar dan kami cermati dengan baik. Dan setelah itu Bapa yang baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerangkan isi hati-Mu, yang akan menyampaikannya kepada setiap kami. Biarlah Bapa yang baik, kami tidak hanya sebagai pendengar, biarlah kami Bapa menjadi pelaku firman-Mu. Biar firman-Mu tetap hidup dalam kami, dan Engkau tetap berada dalam hati kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dan berdampak buat semua orang. Berkati, urapi setiap anak-anaknya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang turut mendengar pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Richard Manurung. Bu Enerliana membacakan Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 dan Pak Apul Siahaan membacakan Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 43. Ibu Nerliana dipersilakan. Terima kasih. Mazmur 124 demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian. Silakan dilanjut Pak Apul. Kisah Para Rasul pasal 9. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit melilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias."
Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ untuk masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup.
Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor, Pak Apul Sihaan dan Ibu Nerliana. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi oleh Gembala kita, Dr. Joseph Paul Zhang, dengan judul Cara Tuhan Menolong Kita. Kepada Pastor Paul, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, sambil nunggu Pastor Paul. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pengajaran firman Tuhan setiap hari di embun pagi ini adalah pelajaran berseri, baik dari ayat-ayat Alkitab yang dipadukan sama Pastor Paul dari Perjanjian Lama, terutama di Mazmur dan Perjanjian Baru. Itu bisa kita ulang-ulang, khusus dikemas dalam kemasan khusus firman Tuhan dan renungan oleh Saudara TJ dari Amerika yang bisa kita tonton langsung di channelnya di Embun Pagi apa namanya? Sorry, maaf. Embun Pagi Surgawi yang kita kenal itu bisa kita ulang-ulang langsung. Jadi tanpa acara-acara yang ada pujian seperti ini, tetapi khusus firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan dengan judul Cara Tuhan Menolong Kita oleh Pastor Paul. Dipersilakan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, yakin bahwa Tuhan menolong kita, saudara. Yakin bahwa Tuhan ada selalu ya bersama dengan kita. Masalahnya bagaimana cara Tuhan menolong kita. Bagaimana cara Tuhan memberikan bantuannya kepada kita. Saudara sudah tahu, saudara ya, bahwa badai itu adalah sesuatu yang baik. Ya, badai itu adalah sesuatu yang positif. Ya, kalau banyak pendeta atau pengkhotbah ngajari Anda berdoa supaya badai itu diusir, maka di sini diajari, jangan diusir badainya, nanti kamu dimarahi Tuhan. Tapi hiduplah bersama dengan badai itu. Mengucap syukurlah terus ya, sebab badai itu membuatmu kuat. Nah, ya, udah berkali-kali diajarin ya, badai itu jangan diusir, nanti dimarahi Tuhan. Ya kan? Ketika murid-murid itu teriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan kita binasa. Lalu badainya diusir sama Tuhan, habis badainya diusir, murid-muridnya diomelin tuh sama Tuhan. Di manakah imanmu? Oh, dimarahin, saudara. Kenapa? Kemana maksudnya? Biar ada badai nggak apa-apa. Hiduplah bersama dengan badai itu. Di tengah-tengah badai itulah kamu melihat Tuhan. Di tengah-tengah badai itulah kamu akan bersama dengan Tuhan. Dan setelah badai itu berhenti, karena badai itu tidak mungkin badai itu berjam-jam berhari-hari sampai ya, badai itu akan terjadi selamanya. Badai itu ada usianya, ada periodenya. Saya selesai nggak ada, badainya berhenti sendiri. Ya, jadi badai itu ya menjadi pelindung Israel. Tiang awan, tiang api itu, di mana menuntun Israel sampai tanah perjanjian. Jadi kalau ada badai dalam hidupmu, nggak apa-apa, nikmati saja. Ya, itu berkali-kali dikhotbahkan, berkali-kali sudah dikhotbahkan di sini. Badai jangan diusir, tapi hiduplah berdamai dengan badai. Nah, bagaimana cara Tuhan menolong kita di dalam badai, saudara? Saudara, ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, saya ceritanya percaya ya, orang percaya. Kalau kita tidak percaya, susah, saudara. Ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ada banyak konflik, ada banyak masalah dalam hidupmu, saudara. Maka
pertolongan Tuhan tidak akan datang dengan tiba-tiba konflik itu pergi. Konfliknya tetap ada dan konfliknya tetap di sana. Ya, ingat-ingat saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan minta pertolongan, masalahnya tetap ada di sana, masalahnya tetap nyokol di sana. Tetapi ya kita yang diberi jalan keluar. Masalahnya tetap ada, ya, dan mungkin seumur hidup akan ada di situ. Tetapi selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada hal-hal yang positif di situ. Dan seringkali ya justru konflik itu yang membawa kita makin mengenal Tuhan. Tapi kan kita nggak mau kan, maunya lepas dari konfliknya kan. Kita nggak mau kenal Tuhannya. Nah itulah masalahnya. Itu bukti kamu belum di dalam Tuhan. Waduh, semuanya nggak enak terus. Tadi pertama badai nggak boleh diusir. Sekarang ada konflik, kalau konfliknya ya masih ada di sana, kita mau konfliknya pergi. Kalau enggak, konfliknya nggak pergi, berarti kita tidak mau mengenal Tuhan. Iya, sudah. Di dalam semua konflik hidupmu, kamu semakin mengenal Tuhan. Kalau tadi di dalam badai, kamu makin kuat. Tetapi di dalam konflik-konflik kehidupanmu, ya, dalam pencobaan hidupmu, ya, juga kamu mengenal Tuhan. Ya, ketika Rasul Paulus itu, wah ini orang yang hebat, saudara ya, seorang yang sukses di usia muda, dia sudah mendapatkan ya pencapaian keinginannya di usia muda. Ya, dia menjadi anggota Sanhedrin paling muda, Farisi paling muda, ya ambisinya semua terpenuhi, saudara. Ini orang hebat apa lagi, saudara? Lalu konflik itu datang, ya kan? Lalu pencobaan itu datang. Di tengah jalan dia ditampa dengan sebuah sinar yang menyala-nyala. Dan sinar itu membuat dia menjadi buta secara jasmania. Wah, itu saudara. Di dalam usia mudanya orang menjadi buta. Panik loh saudara. Ya karena terkena sinar itu. Ya kan, ada sinar itu. Mengapa sinar itu saudara? Yaitu yang namanya, apa namanya? Saya lupa namanya, glukoma atau apa itu ya. Jadi itu matanya gelap, jadi gelap, ya kan? Matanya menjadi gelap, ya seperti ada kabutnya, ya kan? Karena Paulus itu rajin belajar, ya. Siapa di sini mengalami banyak sekali pencobaan dalam hidupnya, saudara? Siapa di sini ada banyak sekali penyakit di badannya? Siapa di sini ada banyak sekali ya hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan di badannya? Nah, Paulus mengalami itu. Ternyata itu terjadi lagi ya. Dia ada iblis yang menggocok hidupnya. Ada yang bilang itu kesehatannya, ada yang bilang itu matanya yang apa namanya matanya yang mengalami kebutaan dan seterusnya. Yang penglihatannya nggak terang itu ya. Nah, saudara, apapun yang dialami Paulus saat itu, ya, itu membuat dia merenung, membuat dia berhari-hari dia nunggu ada apa, mengapa. Jarang sekali orang ketika dia mengalami konflik di dalam hidupnya, pencobaan, penderitaan, dia datang, Tuhan, ada apa ya Tuhan? Jarang ya saudara ya. Jadi kalau kamu ngalamin satu pencobaan, ada ngalami sesuatu yang mau tidak enak, tidak baik, ya coba untuk selalu introspeksi, Tuhan ada apa ya? Bukan Tuhan aku salah apa, nah itu beda tuh saudara. Jangan Tuhan salah apa, nanti kamu dijawab dari surga, oke banget, repot kamu saudara. Jangan tanya Tuhan salah apa, tapi Tuhan ada apa? Kamu mau apa dari aku? Nah di dalam konflik-konflik itu kamu disuruh berhenti loh. Ya kamu disuruh berhenti. Ya 2004 saya masuk penjara pertama saudara ya, saya masuk penjara tanpa saya bersalah, dengan ego saya yang besar saya dipenjara. Ya, di saat itu saya sedang melaju kencang, saya pakai mobil baru saudara, pakai BMW baru. Kemana-mana saya pergi dengan bangga, ya, new BMW, saudara ya, ngebut kemana-mana ya, lalu 150 km per jam di Tegal Jakarta itu ya, wah dengan bangga saudara.
Suatu hari, des, masuk penjara. Itu BMW diambil, direnggut dari saya. Aduh, saudara, itu saya sayang sekali sama itu BMW, saudara ya. Wah, saya orang miskin, tiba-tiba saya punya umur 29 tahun, saya punya BMW baru, coba saudara. Itu direnggut dari hidup saya, saudara. Seperti merenggut istri, seperti merenggut istri, saudara. Serius, saudara. Orang itu saya parkir di mobil, mobil itu saya parkir di garasi, kenapa aku? Tuh, hatiku tersayat, saya nguring-nguringannya bisa berbulan-bulan itu. Ya, kenapa aku sedikit, padahal cuma 10 senti. Ya di bawah, di pintu itu, tapi saya uring-uringannya bisa berbulan-bulan. Waduh, saudara, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada kan? Nah itu saudara, Tuhan ambil semuanya. Saya pendeta dari tahun 99, ya. Dan waktu saya bekerja sekuler itu adalah karena saya ingin melayani Tuhan dan saya punya, tetapi tidak berharap dengan donasi. Karena saya dari sebuah gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran. Ya kan? Jadi dan saya dari dulu nggak setuju dan saya nggak suka. Jadi saya bilang enggak, saya mau kerja sendiri untuk melayani Tuhan. Saya turun dan saya banyak ya menginjil, saya banyak khotbah di gereja-gereja dan saya juga juga bekerja. Tapi itulah tadi Tuhan berkati, Tuhan berikan keberhasilan dalam pekerjaan saya. Di tengah-tengah keberhasilan itu tiba-tiba itu direnggut dari saya, saudara. Bayangin. Nah, direnggut. Ya gara-gara waktu parkir BMW-nya itu bunyi krek. Nah, itu ya. Berapa setahun kemudian itu BMW itu diambil dari saya. Belum setahun malah ya, belum setahun. Jadi malam itu saya kehilangan semua harta saya. Dilucuti saudara ya, sama mafia itu ya, ada mafia Jawa Tengah itu jahat sekali. Jadi lucu di dalam semalam itu sama polisi itu ya, ditelanjangi semuanya. Malam itu saya terus karena nggak ada harapan, sehari, 2 hari, 7 hari, saudara, hari ke-7 sudah seminggu, udah nggak ada harapan. Saya dikasih tahu sama seorang polisi, kamu tuh dikerjain, kamu nggak bakal lolos. Dia bisikin saya, kamu nggak bakal lolos. Kecuali kamu punya uang, cari lawyer yang bagus sekali ya. Tapi kamu tidak akan lolos. Wah, waktu itu jangankan uang, tabunganku udah dilucuti. Ya saudara ya, akhirnya saya cuma bisa berdoa. Ya udah, saya punya tekad saudara. Ya, saya puasa 40 hari 40 malam. Tak tekad saya akan puasa sampai saya lolos. Saya puasa beneran saudara, 40 hari 40 malam itu saudara. Saudara, kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak mungkin puasa 40 hari 40 malam, nggak tahu rasanya. Ya, tapi waktu itu di penjara, saya ada di sel sendirian, selnya Polres Tegal itu ya. Wah, sampai itu kan airnya di Polres kan jelek gitu ya. Itu kan air dari Kalibajin, dari air tanah itu ya. Jadi semua badan saya itu gatel semua, ruam-ruam semua itu ya. Tambah puasa saya 40 hari 40 malam sampai ke badan, sampai ke tangan, sampai kemana-mana ya. Saya terus puasa 40 hari 40 malam itu dengan badan yang gatel-gatel enggak karu-karuan. Ya, nah saudara, disitulah saudara, ya saya kutukin orang-orang itu dengan puasa itu. Saya kutukin, bukan berkati. Jujur aja sakit hati, saudara. Jujur, sakit hati. Ya, saudara, kalau kamu puasa 40 hari 40 malam, ya percaya saya, saudara, kamu puasa. Apa yang kamu kutuk itu jadi, saudara. Termasuk apa yang kamu berkati pun jadi. Ya, dua-duanya. Kamu coba suatu hari ketika kamu lagi susah sekali, saudara, kamu jangan mikir lainnya, pikirnya puasa saja 40 dari 40 malam. Kalau mati enggak apa-apa, paling mati. Lagi mana kamu katanya percaya Tuhan, lalu kamu mati, katanya kamu. Nah, itulah bukti kamu sebenarnya tidak percaya Tuhan. Waktu itu saya pemikiran dalam kepala saya, daripada nanti saya vonis saya bersalah dan saya tidak pernah bohong, tidak pernah berdosa, saya tidak pernah nipu, ya, dalam kepala saya apa, mendingan saya mati. Jadi waktu saya puasa sengaja, Tuhan jawab doa saya atau Tuhan kasih saya mati. Oh, itu namanya iman tuh saudara. Itulah iman.
Nggak usah begitu, Tuhan tolong saya atau Tuhan kasih mati saya, udah. Puasa 40 hari 40 malam itu beneran tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam, saudara. Kamu lagi susah, kamu cari Tuhan. Kalau perlu puasa, saudara. Makanya kalau ada suami istri lagi kekeran, mau cerai, mau segala macam dibawa gombel, ada yang dibawa jurangkong, saya bilang, kamu sayang sama pasanganmu itu. Sayang, Pak, puasa. Waduh, panik. Sudah, nggak usah. Nggak usah cerita, udahlah, kawin lagi aja sana kamu. Suruh kawin lagi aja. Ya, dosa kok masuk kawin lagi, ya sama saja. Lawan kamu tidak percaya kok, daripada kamu tangisi istrimu pergi, suamimu pergi, kawin aja lagi. Kalau saya ngalamin konflik, saudara ya. Kalau saya berkonflik, Tuhan izinkan saya masuk konflik. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya atau Tuhan bunuh saya, udah begitu saja. Dan iman itu melepaskanmu. Bayangin musuh saya itu mafia paling hebat di Jawa Tengah. Keluarga kami udah porak-poranda. Saya dengan mertua saya sudah bertengkar, sudah diadu domba semuanya. Kacau tuh ya seluruhnya. Bahkan saudara-saudara dari pihak mami saya sudah bilang, sudah diblesekkan aja karena semua takut lawan mafia ini. Ini takut. Ini orang mafia ngeri sekali ya, tega aja tega. Nah, saudara, begitulah cara Tuhan menolong. Saya tidak bilang puasa itu kamu akan sukses, enggak. Tapi sebenarnya ya ketika saya berkonflik itu dalam pencobaan itu, Tuhan ajarin saya untuk tidak melekat pada harta. Malam semalam itu dilucutin, saudara. Dalam satu malam itu dilucuti. Ya, kalau saya puasa, akhirnya saya menang. Gelar perkara tidak terbukti, 7 hari kemudian saya dilepas. Tanda tangan segala macam itu. Oh, tidak menuntut, tidak ini. Biasa polisi memang begitu. Saya dilepas, saya lari, saudara. Ya, saya lari. Setahun di Jakarta, habis itu saya ke Bali. Saudara tahu, waktu saya lari dalam 3 bulan, saya keluar dari penjara. Saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil. Diganti semua yang hilang sama Tuhan. Waktu itu saya kaget, kenapa saya bisa beli rumah malah ya? Kenapa saya malah bisa beli mobil? Ya, saudara ya. Gaji saya gede banget, saudara. Saya kerja. Ya, saya kerja 3 bulan, saya sembunyi. Saya kerja di Jakarta. Gaji saya besar, bonus saya gede, saudara. Ya, di dalam 3 bulan, saya bisa beli rumah. Setahun kemudian, bonus saya kerja, itu 1 baleno baru. Saya kasih nama anak Maiwati, saudara. Hadiah ulang tahunnya anak itu tahun 2005. Beneran, saudara. Ajaib ya, saudara ya. Itu cara Tuhan nolong kita itu. Cara Tuhan nolong kita itu dihancurkan remuk-remuk. Ya, sampai kita hanya teriak, karena nggak ada pertolongan lagi. Tidak ada lagi, saya nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa lagi. Cuman minta tolong sama Tuhan. Nah, itulah cara Tuhan menolong kita. Kalau kamu masih punya pertolongan lain, maka Tuhan tidak menolong. Lalu kamu kamsia-kamsia, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Padahal yang nolong kamu tantemu, saudara. Dengan cara utang. Padahal yang nolong kamu itu tetanggamu. Utang. Kamu bilang, aduh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Waduh, ada tetangga yang baik, yang memberi hutang. Itu bukan pertolongan Tuhan, saudara. Itu kamu sedang minta tolong sama tetangga. Kamu ini munafik. Utang kau bilang pertolongan Tuhan. Hutang itu bukan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak ajarkan kita berhutang. Saya nggak cerita ini hutang bank modal kapital ya. Hutang bank berhasil, saudara ya. Waduh. Ya harga rumah cuman 500 juta. Kamu markup dapat kredit 1,5 miliar. Semua di markup semua, saudara. Itu juga bukan pertolongan Tuhan. Wah, yuk kita puasa supaya ini markup-nya berhasil. Itu juga bukan pertolongan Tuhan. Kalau pertolongan Tuhan selalu benar caramu, saudara. Selalu lurus dan terang benderang caramu. Itu pertolongan Tuhan.
Pertolongan Tuhan itu selalu lurus, lempeng, terang benderang, saudara. Ya, kalau kamu ditolong Tuhan, katanya, wah terima kasih ini pertolongan Tuhan. Tapi itu dapat utang, dapat nipu, dapat sesuatu yang tidak terang benderang, korupsi. Oh ini tiba-tiba kita dapat objekan nih, dapat perkara, kita bisa didapat 1 miliar. Wah haleluya, anak saya bisa saya kirim ke Amerika. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu menghina Tuhan Yesus. Masa uang suap dibilang pertolongan dari Tuhan Yesus? Udah ngajar sekali. Nah, banyak kali kamu berpikir itu pertolongan Tuhan. Oh, saudara, hati-hati saudara ya. Ingat, konflik itu ya. Konflik itu ya, disitulah kamu mempertaruhkan, kamu mau minta tolong sama Tuhan, atau kamu mau minta tolong sama tetangga. Nah, itu. Kalau mau minta tolong sama Tuhan, apa kamu mau minta tolong sama tante, sama om, sama abang. Itulah konflik pertaruhan. Bagaimana cara Tuhan menolong? Sampai kamu nyerah. Ya, Rasul Paulus itu dalam kemuliaannya, dalam kemegahannya dia nyerah. Dan di dalam kebutaannya itu dia menemukan Tuhan sejati. Disitulah dia makin mengerti Tuhan yang dia cari, Tuhan yang dia sembah itu siapa. Haleluya, bagaimana dengan Anda semua? Ya, sungguh saudara, carilah Tuhan. Sampai kamu mentok dasar. Nah, kamu cari Tuhan tuh. Tadi saya kasih contoh. Sampai saya puasa 40 malam. Sekalipun salah, tetapi saya menemukan Tuhan, saudara, di situ. Dan belum tuntas, karena kemudian 8 tahun kemudian saya mengalami yang sama. Itu ada ceritanya lagi. Dan disitulah saya benar-benar bertemu Tuhan. Ya, sampai hari ini saya kalau bilang Tuhan tolong, itu berarti saya tidak akan minta sama siapapun. Saya cuma berharap sama Tuhan. Hartaku, hidupku, udah saya kasihkan buat Tuhan semua. Nah, kalau orang sudah seperti ini, kayak Koden, saya belajar dari Pastor Daniel. Saya belajar dari orang-orang yang menyerahkan Tuhan ya tadi. Saya ingat itu pendeta Silasi, Selawi. Orang-orang seperti ini jangan dilawan, saudara. Balik sendiri. Wah, orang begini itu setan orang doyan demit orang dulit, saudara. Takut. Ya, kalau kamu sudah punya iman seperti itu, ya, ya di dalam itu dapatnya dari mana? Ya dari konflik-konflik, dari problem-problem, dan kamu selalu merespon pertama salah, kedua salah, ketiga lama-lama benar. Itulah makanya konflik jangan diusir, tapi dihadapi dan carilah Tuhan di dalam konflik itu. Carilah perkenanan Tuhan di dalam konflik itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.